Mandi berujung mandul. Siapkan sabun sebelum mandi, jangan lupa menggosok gigi. Dan ingat satu pesan ini, kalau mandi janganlah sambil bersiul, karena burung itu bisa terbangun dan mampu melobangi sabun Anda. Dan dapat menimbulkan kerugian serta kemarahan pasangan burung Anda. Tidak, cukup, aku muak membantumu. Sebelum saya lanjutkan, kita berkenalan dulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kenal semuanya. Kalau sobat sekalian, siapa namanya? Si coronavirus, karantina, Lokidon, maskeria Mahaldi, Hana Sanitizer, Anorok. Nama kamu Anorok? Apaan Anorok? Oh, dibalik. Kreatif, nggak usah ribet. Covid. Dari tadi Bapak perhatikan kamu tuh ribut aja ya. Tangan yang kerja bukan mulutnya. Kita masuk pada kisah ini. Jika kebanyakan orang memilih untuk mandi agar tampan, bersih, dan indah, namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Kailash Singh. Yap, benar. Kailash Singh adalah seorang kakek asal India ini memilih tidak mandi sejak 23.809.600 menit atau 380.160 jam atau 15.840 hari atau 528 bulan. Daripada saudara menghitung, saya sudah ringkaskan buat sobat sekalian. Setelah saya menghitung, ternyata sejak 43 tahun silam dia lupa sama bentuk gayung dan sabun mandinya. Tidak terbayang dan jangan dibayangkan, karena itu masih bayangan dan bayangan ini masih dibayangkan untuk membayang-bayangi semua bayangan. Makanya jangan dibayangkan tentang pikiran istrinya kalau sudah datang waktu malam yang dingin. Jangan ngintip. Kalau mau, nyusul saja. Maksudnya bukan itu, Kobu. Maksudnya nyusul itu. Dikisahkan sejak dirinya berusia sekitar 28 tahun lalu, salah satu pendeta Hindu itu mengaku jika bermimpi bertemu dengan seorang dewa laki-laki dan bukan wanita. Saya ulangi lagi, laki-laki bukan wanita. Kalau yang ini laki-laki tapi lebih cantik daripada wanita, dan yang ini wanita tapi lebih tampan daripada saya. Sejak saat itu dirinya memutuskan untuk tidak mandi. Alasannya petunjuk dari alam mimpi itu, jika dirinya mandi maka dia tidak akan mendapatkan keturunan laki-laki. Itu pun menurut isi kepala otaknya yang belum dikuliahkan di Fakultas Akal Sehat punya sang presiden Rocky Gerung. Padahal kita semua tahu kalau cara mendapatkan anak bukanlah dengan cara mandi, namun dengan bertempur di atas tanah. Maksudnya di atas ranjang. Dan kita juga mungkin sudah ada yang tahu kalau cara bertempur juga memiliki taktik untuk hasil yang didapat. Bermain ular tangga dan lubang hitam dihago saja pakai taktik, apalagi untuk bermain ular masuk ke lubang hitam. Wah, nggak seru nih, wah. Sayang. Oh no. Sayang. Sayang. Years later. Kita lanjut. Tapi bukan seperti ini yang kakek pikirkan. Wajar saja sebagai salah satu pemuka yang dimuka sekali dengan agama, kakek yang berusia 73 tahun ini memang memerlukan keturunan seorang putra sebagai penerusnya. Dan untuk mendapatkan putra, dia dianjurkan agar tidak mandi. Dan pada kejadian yang sudah dilaluinya, meski dikaruniai 7 orang anak, tapi semuanya berjenis kelamin perempuan. Oh no. Tuh kan, salah taktik sih. Semula istri dan anaknya sempat membujuk agar Kailash Singh bersedia mandi. Namun rayuan tersebut selalu diabaikan dan menghancurkan perasaan istrinya. Kakek renta itu memilih untuk kabur saat disuruh mandi oleh keluarganya. Bisa saja dia pernah mandi saat waktu kabur. Kita juga tidak ada yang tahu. Dia kini telah pergi dan tak mau kembali untuk mandi. Aneh. Seperti saya waktu kecil yang selalu kabur saat disuruh mandi ke sekolah. Ini rahasia kita saja. Jangan sampai orang yang belum subscribe channel ini tahu. Akhirnya dia tahu juga. Oke, terima kasih dan aku sampaikan buat jempolmu.
Padahal kakek ini tidak tahu kalau mandi itu bukan cuma bersih saja, namun ada kegiatan yang tidak terlihat namun sangat terasa khasiatnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, rutinitas Kailasing selalu erat kaitannya dengan aktivitas yang bisa membuatnya berkeringat. Dalam kesehariannya, dia selalu menghabiskan waktu untuk berternak sapi, menghisap ganja, dan tentunya beribadah kepada dewanya. Bahkan tidak jarang, dia sering duduk menatap api unggun dalam kesendiriannya. Kakek dengan tubuh kurus ini ternyata sudah menyadari kalau api unggun yang dia ajak duduk tadi ternyata tidak mandi juga. Terus, bagaimana cara memandikan api? Caranya begini. Oh, tapi itu kan cara memadamkan api, bukan memandikan api. Kan intinya pakai air juga. Terus, kalau yang ini, cara apa? Oh no. Kalau itu memandikan toilet. Udah. Yang penting yang pakai air itu mandi. Wah, kalau ini memandikan perasaan. Setelah meninggalkan rumah puluhan tahun, akhirnya dia kembali untuk bertempur lagi. Dan bisa saja, untuk kali ini dia sudah mengetahui taktik bertempur. Dan kakek ini termasuk kakek yang beruntung. Meski tidak pernah mandi selama puluhan tahun, istrinya sudah terbiasa dengan kebiasaan suaminya yang tidak mau mandi tersebut. Bagaimana kalau kita ceritakan kisah unik tentang mandi sebagai penutup video ini? Di rumah tua hiduplah seorang kakek muda yang masih memiliki penglihatan yang jelas. Namun, karena kakek ini hanya memiliki tempat tinggal yang sangat sederhana, maka untuk mandi si kakek ini melakukannya di sumur samping rumahnya. Tapi saat mandi pagi, ia didatangi seorang anak kecil tetangga samping rumahnya dan berkata, "Kek, minta rambutannya boleh nggak?" Dengan mata masih dipenuhi busa sabun, si kakek ini mengiyakan permintaan anak tadi. Setelah selesai membilas mata, ternyata yang didapati anak itu tidak mengenakan celana saat memetik rambutan di atas pohon. Sontak kakek ini menyuruh anak kecil tadi untuk turun dan berkata, "Nih uang buat beli celana baru ya." Sambil kakek memberikan uang kepada anak itu sebesar 100.000 rupiah. Si anak pun pulang dengan hati riang dan memberitahukan kejadian ini kepada kakaknya yang sedang berpacaran di depan rumah. Karena berita ini, si gadis pacar dari kakak anak tadi mencoba peruntungannya dengan pohon rambutan si kakek di samping rumah. Lagi asiknya mandi, kakek didatangi seorang gadis dan berkata, "Kek, minta rambutannya boleh nggak?" Karena kakek melihat gadis ini pacar dari anak tetangga sebelah rumah, kakek pun memperbolehkan gadis ini memetik rambutannya. Tapi setelah selesai mandi, kakek ini sangat kaget melihat gadis di atas pohon tanpa mengenakan dalaman. Si kakek pun menyuruh gadis tadi untuk turun dan sambil meraba isi kantong. Mendengar dan melihat kakek tersebut, si gadis dengan penuh percaya diri dan sangat berharap akan dilipat gandakan oleh kakek, si gadis pun langsung turun dengan semangatnya. Setelah tiba di hadapan si kakek, dan benar saja si kakek ini sambil mengeluarkan uang dari isi kantongnya dan berkata, "Uang 2.000 ini buat beli pisau cukur ya nak." Dari kisah ini saya hanya berpesan, meski dengan cara yang sama belum tentu Anda mendapatkan hasil yang sama. Itu bergantung dari siapa diri Anda dan untuk apa niat Anda. Akhirnya selesai juga cerita aneh ini. Gua juga udah gerah banget. Mandi dulu ah. Sayang. Ya. Sabun bolongnya mana? Cepetan, ini ada yang lagi live nih. Iya bentar. Emang live apaan sih? Piala Dunia Ampos lawan Perseka.